Teman, kami anak-anak dari Desa Muraksa, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Daerah tempat tinggal kami dekat sekali dengan laut. Kami anak-anak pesisir. Sudah siap ikut membolang bersamaku? Hari ini kami bersama kakak dan paman akan mencari kepiting. Biasanya kepiting banyak di daerah bakau berrumput seperti ini. Saat sore menjelang, air mulai surut. Saat itulah yang paling tepat mencari hewan bercapit ini. Kepiting biasanya bersembunyi di lubang-lubang. Kami menggunakan besi lekuk panjang ini untuk menandai keberadaannya. Lang kasih piang lang. Cok juga no. Iu pegat mi lena rumah ha, tak pegat mi no, mi tumis ha. Gampang bah. Kiban lang kasih. Kasih mak kamu boleh. Awaknya kiban dak dia. Ini dia tempat pembuatan mie caluk. Dalam bahasa Aceh, caluk artinya comot. Sebab mie caluk biasanya dimakan dengan cara dicomot. Sekarang kita bantu nenek membuat mie-nya yuk. Bahannya hanya tepung terigu yang diuleni dengan air yang sudah diberi pewarna makanan. Menguleninya harus semangat ya. Aduk terus sampai benar-benar kalis alias gak lengket. Setelah diuleni, adonan tepung lalu dipipihkan menjadi lembaran-lembaran seperti ini. Nah, Sarul, tugasmu memberi tepung pada lembaran adonan mie-nya ya. Gunanya supaya nggak lengket. Beri tepung secara merata. Kalau sudah digilas menjadi lembaran semua, saatnya dipotong panjang menjadi mie deh. Kalau ini sih, tugas Rafa dan Torik memotong lembaran adonan menjadi mie yang panjang ya. Dalam proses membuat mie caluk ini, adonan harus dijaga, jangan sampai lengket. Makanya harus diurai, jangan sampai jadi mie yang kusut. Selagi menunggu mie dipotong, Bibi sudah menyiapkan air mendidih untuk merebus mie. Semua proses berjalan dengan cepat loh teman. Masukkan mie yang sudah diurai tadi ke dalam rebusan air mendidih. Jangan terlalu lama merebusnya, karena kalau terlalu lembek, mie menjadi cepat hancur dan tidak enak rasanya. Cukup 3 menit saja, lalu angkat. Ini dia proses yang terakhir, yaitu memberikan minyak pada mie yang sudah direbus. Tentu saja guna minyak ini supaya mie nggak lengket. Lalu urai lagi ya, menggunakan sumpit besar ini. Mie caluknya jadi deh. Biasanya mie caluk ini disajikan dengan pecel sebagai pelengkapnya atau gulai kacang merah. Mie caluk ini bisa bertahan 10 jam dalam suhu ruangan biasa. Lebih enak sih langsung kita olah saja. Karena sudah membantu membuat mie caluk, Paman berbaik hati memberikan kami mie caluk untuk dibawa pulang. Terima kasih ya Paman. Kali ini kami tidak membuat pecel sebagai pelengkap dari mie caluk. Tadi kan kami punya banyak kaset tangkapan kepiting. Nah, kepitingnya akan dijadikan mie kepiting khas Aceh. Haluskan kemiri, bawang merah putih, dan cabai. Potong juga wortel, daun bawang, kol, dan seledrinya ya Rum. Torik, Rafa, dan Kak Suci sudah menyiapkan apinya nih. Kita langsung saja membuatnya yuk. Tumis bawang merah, daun bawang, dan tomat. Masukkan kepiting yang sudah dibersihkan.
Kalau sudah setengah matang, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Beri air dan biarkan kepitingnya matang. Tanda kepiting matang, dia akan berubah warna menjadi merah. Yang terakhir, masukkan mie caluknya. Mie dimasukkan terakhir supaya jangan terlalu lembek. Cukup merebus sebentar saja. Jadi deh. Warnanya menggoda. Ini dia mie kepiting Aceh ala kami anak meraksa. Tunggu apa lagi? Ayo, habiskan. Rasanya nikmat. Pedasnya pas. Mie-nya juga kenyal dan lembut. Yang paling mengasihkan yang satu ini nih. Sensasi menyedot cangkang kepiting. Serot. Nikmat. Teman, ini dia kampung petani garam yang ada di Kecamatan Kembang Tanjung. Seperti aku bilang tadi, kami tinggal di pesisir yang dekat dengan laut. Beberapa penduduk di sini, mata pencahariannya membuat garam laut. Begini caranya nih. Mula-mula, tanah yang mengandung garam ini harus dikeruk menggunakan cangkul garpu ini. Keruk tanahnya dengan pola yang teratur ya. Gunanya mengambil lapis demi lapis tanah yang mengandung garam. Setelah itu, tanah yang sudah dikeruk dimasukkan ke dalam bak. Siram dengan air laut yang sudah diendapkan. Air ini juga mengandung garam loh. Nah, Sahrul dan Rafa tugasnya menyiram bak penampungan ini. Kalau sudah basah semua, biarkan beberapa jam. Air akan keluar tetes demi tetes masuk ke bagian bawah bak. Air inilah yang siap untuk dimasak menjadi garam. Kita ambil air endapan yang sudah terkumpul banyak ya. Masak selama kurang lebih 6 jam sampai berbentuk kristal garam. Nah, ini yang sudah bisa diangkat garamnya. Tiriskan lagi di dalam bak sampai air benar-benar turun semua. Garamnya sudah jadi deh. Kakek berbaik hati memberikan kami oleh-oleh garam untuk ibu di rumah. Terima kasih ya, Kek. Teman, ada satu jajanan pasar khas masyarakat Pidi. Namanya kue ade. Kue ade ini dimasak menggunakan cara yang unik loh. Kita langsung saja membuatnya ya. Sahrul bertugas menumbuk beras supaya menjadi tepung beras yang halus. Injak terus, Rul. Giling sampai halus ya. Alat penumbuk ini namanya jengki. Biarpun lama menumbuknya, tapi hitung-hitung olahraga ya, Rul. Tepung yang sudah ditumbuk lalu disaring supaya semakin halus. Nah, kalau bagian meracik bumbunya, ya ibu dan Kak Suci ahlinya. Bumbu kue ade sederhana saja kok. Kupas bawang merah, lalu haluskan dengan jintan. Sekarang masukkan santan kelapa, bumbu halus, gula, dan tepung beras. Dan tentu saja garam pemberian kakek tadi. Bagi menjadi beberapa warna supaya lebih menarik. Ini dia uniknya kue ade. Kue dimasak dalam kuali tanah atau wajan kecil. Lalu ditutup dengan sabut kelapa yang sudah dibakar. Jadi matang di atas dan matang di bawah. Gak perlu lama. Cukup 3 menit, lalu angkat. Harum khas jinten dan bawang menggugah selera nih. Saat kue masih agak panas, lalu dilipat seperti ini. Jadi deh,
Kami nggak sabar menikmatinya. Rasanya, gurihnya ada pada perpaduan rasa asin garam, santan, jinten, dan bawang merah. Sedangkan manisnya pas. Enak. Kalau kalian mau coba, ayo berkunjung ke desa kami. Sekalian icip-icip kuliner tradisional khas Pidi. Hari ini aku dan teman-temanku akan membantu Bapak untuk menebang batang pohon sagu. Pohon sagu memang banyak ada di desa kami. Tuh, bapak-bapak sudah siap dengan peralatan tempurnya. Karena menebang sagu membutuhkan keahlian, jadi dilakukan oleh orang dewasa saja. Nah, kalau sudah dipapas bagian bawahnya, saatnya ditarik. Inilah bagian kami beraksi. 1, 2, 3. Iya, tarik. Belum selesai. Yang akan diambil dari pohon sagu ini bagian inti atau tengahnya. Jadi harus dipotong-potong dulu. Makanya untuk memotong satu batang saja dibutuhkan tenaga yang banyak. Kami yang kecil-kecil begini sih kebagian memotong bagian yang mudah saja. Nah, supaya mudah membawanya, batang sagu yang besar ini harus dibagi menjadi beberapa bagian. Sip, sekarang kita dorong sampai ke pengolahan sagunya yuk. Berat sih. Ayo, semangat dorongnya. Nah, ini dia tempat pengolahan tepung sagunya. Batang sagu yang kita tebang tadi harus dikuliti dulu. Kemudian diambil bagian intinya saja. Kalau itu sih nggak susah, biar aku saja yang mengerjakan. Karena batang sagu yang mengandung inti tidak terlalu keras. Nah, kita ambil bagian intinya yang putih ini. Setelah intinya sudah didapat, sekarang harus diparut sampai halus. Memarut batang sagu ini nggak memerlukan tenaga yang besar. Karena seperti aku bilang tadi, teksturnya empuk, seperti busa styrofoam atau kayu lapuk. Kita hanya perlu bekerja sama seirama memarutnya. Maju, mundur, maju, mundur. Setelah semua batang sagu diparut, kemudian masukkan ke dalam bak yang berisi air. Sagu yang sudah diparut ini ditambahkan air supaya menjadi bubuk sagu. Kemudian harus terus diaduk supaya pati sagu keluar dan terpisah dari batangnya. Sagu kemudian didiamkan dalam bak supaya patinya mengendap selama 12 jam. Tapi tenang, kita nggak perlu menunggu lama selama 12 jam ya. Ada bak lain yang sudah berisi pati sagu yang siap untuk diambil. Pati ini siap diolah deh. Pati sagu yang sudah tidak tersisa airnya dijemur di terik matahari. Sagu yang sudah kering harus diayak lagi supaya menjadi halus. Ibunya Rafa ahli membuat kue loh. Hari ini kami akan membantunya membuat kue bangkit berbahan tepung sagu. Bahan untuk kue bangkit sederhana saja. Gula halus, telur, santan kelapa, dan tentu saja si tepung sagu. Masukkan 2 butir telur ke dalam gula halus. Setelah itu, masukkan tepung sagu yang sudah dihaluskan. Lalu, tuangkan santan ke gula halus dan telur tadi. Bagi menjadi 3 bagian warna ya.
Uleni sampai kalis. Nah, adonannya jadi dan siap untuk dicetak. Tambahkan tepung supaya nggak lengket di tangan. Lalu gilas tipis ya. Bentuk sesuai dengan cetakan. Cantik-cantik semua ya. Sekarang kue harus dibakar. Ini dia kue bangkit khas Aceh. Wih, cantiknya. Mau memakannya saja sayang. Kue bangkit biasanya disajikan dan dijadikan hantaran untuk acara pinangan. Hari ini kami akan membawa kue bungong jaro dan kue bangkit untuk hantaran pinangan paman. Iya, pamanku akan meminang seorang gadis. Dan salah satu hantarannya ya kue bangkit yang kami buat tadi. Assalamualaikum. Setelah disambut oleh tuan rumah, barang hantaran pun diberikan ke keluarga calon mempelai wanita. Setelah itu, tuan rumah akan menyuguhkan hidangannya. Nah, kue bangkit ini juga jadi hidangan yang disajikan tuan rumah loh. Tunggu apa lagi? Yuk, kita cicipi kue bangkit yang cantik ini. Enak, manis dan renyah. Teman, selain sagu, ada tumbuhan khas pesisir yang kaya manfaat loh. Salah satunya nipah. Nah, selain daunnya, kami akan memetik buahnya juga nih. Mirip seperti kelapa sawit ya. Bonggolnya besar dan satu bonggol terdiri dari banyak buah. Mengambil buah nipah harus menggunakan golok. Makanya kami harus hati-hati supaya tidak melukai tangan. Potong pada tangkainya supaya kita bisa lebih mudah membawa buah nipahnya. Jangan lupa, selain buahnya, kita juga memerlukan daunnya. Sahrul dan Rafa, kalian kumpulkan buahnya saja ya. Biar aku dan Afrizal yang menebang daunnya. Pilih daun yang sudah agak tua ya. Potong pada bagian pangkal bawahnya. Buah nipah yang kami petik tadi akan diolah menjadi naga sari nipah. Sementara aku mengupas buahnya, yang lain menyiapkan bahan-bahannya. Harus hati-hati menggunakan pisaunya. Apalagi buahnya terasa licin di tangan. Keluarkan isi buahnya dengan sendok. Lihat, seperti kolang-kalingnya bagian dalam buah nipah ini. Sahrul menyiapkan kelapa yang akan diperas menjadi santan. Sementara Afrizal membuat wadah kue dari daun pisang. Membuatnya mudah kok, tinggal lipat di bagian sisi kedua daun, lalu sematkan. Kalau tugas Rafa, potong kecil-kecil buah nipahnya ya. Sekarang adonan kuenya disiapkan. Bahannya tepung hungkue, gula, garam, dan santan. Tepung hungkue terbuat dari sari pati kacang hijau. Jadi hasil akhir dari tepung ini akan bertekstur kenyal. Masukkan gula dan tepung, aduk rata. Kemudian masukkan santan. Aduk jangan sampai bergerindil. Adonannya jadi deh. Sekarang tinggal dimasak. Aduk terus sampai mengental. Masukkan sebagian buah nipah yang sudah dipotong kecil. Masak sebentar saja,
Setelah itu bagi adonan menjadi 3 bagian warna. Tuangkan ke wadah daun pisang yang sudah dibuat Afrizal. Jangan lupa sisa buah nipahnya dijadikan hiasan di atasnya. Nah, sekarang tinggal tahap terakhir nih. Kukus Nagasari nipahnya sampai matang. Oh iya, sampai lupa. Kami masih ada tugas membantu paman menambal atap rumah tambak nih. Kalau begitu, yuk teman-teman, bantu aku. Nanti kuenya kakak yang bawakan ke sana ya. Atap rumah di tambak sudah harus diganti kawan. Untung saja nenekku ahli membuat atap dari daun nipah. Kata nenek, atap daun nipah lebih kuat dari rumbia loh. Membuat atap ini harus sabar dan teliti. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Bisa-bisa nanti atapnya bocor deh. Lipat daun nipah yang sudah kering, kemudian jahit dengan tulang daunnya. Nah, kalau urusan naik atap, biar aku dan paman saja yang mengerjakannya. Memasangnya juga harus benar ya. Tumpuk bagian yang bolong dengan atap yang baru. Ikat yang kuat. Sekarang rumah tambak ini nggak bocor lagi. Pas banget. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Pas lagi lapar-laparnya, si cantik manis Nagasarinya datang. Tuang dengan gula merah sesuai selera ya. Duh. Aku udah nggak sabar nih. Gimana Nek rasanya? Enak ya? Teksturnya lembut, manisnya juga pas. Ditambah isian buah nipahnya yang renyah. Mantap! Sampai jumpa, salam bocah petualang.